usaha-usaha yang dilihat itu apa-apa saja tuh yang sekiranya akan mendapatkan support dari pembiayaan dari bank? Tentunya izin Pak. Kalau semua usaha yang tidak dilarang itu bisa kita kasihkan kredit ya. Jadi tidak ada batasan untuk itu. Jadi silakan. KUR itu minimal adalah 6 bulan. Nah, jadi izin usaha sekarang kan sudah ada OSS, jadi silakan masyarakat bisa mendaftarkan sendiri menggunakan mudah sekarang ya langsung handphone online langsung jadi. Jadi izin pun sangat dipermudah. Kita juga punya kece namanya kredit cepat. Kredit cepat. Iya, itu seperti Bank Emo. Ya ibaratnya itu kan plafonnya dari mulai 100.000 sampai 5 juta. Nah itu kerjasamanya dengan Briling, baik itu Briling dari BUMDes atau Briling perorangan. Syarat-syaratnya sih sebenarnya sama saja, hanya KTP, KK, surat nikah dan SKU. Apalagi kalau misalnya NIB bisa, tapi kan itu kan kita skupnya kecil biar cepat gitu. Itu yang bisa one day service. Jadi 5, 4, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan sehat dan apapun keadaannya tetap semangat ya. Mudah-mudahan keadaan terus membaik, pandemi hilang ya. Tidak ada lagi setelah Omikron apalagi nama-namanya ya. Sehingga kita bisa berkegiatan dengan baik dan insya Allah semakin sukses. Dan kita kembali dalam program acara kesayangan kita yaitu Cermin, cerita menginspirasi. Kali ini di Cermin sudah ada dua narasumber kita dari BRI, yaitu Pak Edi sebagai pimpinan cabang Soreang dan juga ini Pak Mantri, Pak Henry. Iya, Pak Mantri, tolong di Parios Pak Mantri. Tapi ini beda, yang di Pariosnya atau yang diperiksanya ini adalah masyarakat, para pedagang-pedagang yang perlu terus didampingi ya, di maintenance sehingga usahanya bisa terus berjalan lancar. Nah, kenapa kita memanggil ini dua orang yang luar biasa ini? Karena kita ingin juga berbagi ya, sharing dan memberikan inspirasi. Ini seperti apa sih sebetulnya kita sebagai masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan keuangan dari bank yang kredibel sehingga tidak terjebak di kisaran bank emok yang merajalela yang memperdayakan masyarakat, pada akhirnya banyak yang akhirnya terjerat ya. Oke, Pak Pincap, ini apa yang menjadi program dari BRI terkait dengan hal itu? Jadi perlu disampaikan Pak, jadi kami sebagai lembaga keuangan yang tentunya fokus pada UMKM. Kami persentase 82% itu ada di UMKM, terutama di kita di cabang Soreang ya. Jadi semua hampir 80% juga ada di posisinya adalah di mikro, gitu. Poker kami itu total itu ada di 13 unit, kemudian 1 KCP dan 1 cabang. Jadi mayoritas itu ke mikro. Tentunya untuk pengembangan mikro. Gitu ya. Produk-produknya banyak ya. Dalam arti untuk pengembangan mikro kita ada KUR. KUR pun super mikro ada. Batasan sampai dengan 10 juta. Kemudian meningkat lagi. KUR mikro. Tadinya 50, sekarang sudah naik jadi 100. Kemudian KUR kecil sampai dengan 500. Kemudian komersial umum. Memang batasan-batasan KUR ya sesuai dengan peraturan pemerintah. Ada ketentuannya minimal 6 bulan dia sudah usaha. Kemudian dia sudah sudah visible, tetapi belum bankable.
Artinya bahwa dia mungkin secara pemenuhan syarat dokumen belum lengkap dan sebagainya. Kadang kan ada izin-izin yang belum lengkap, kemudian dari sisi kemampuan juga masih kurang layak untuk menjadikan visi bankable. Kemampuan dari perputaran usahanya sebetulnya ada. Ya. Tapi dia udah memulai gitu. Makanya ada yang memulai, ada kemudian dikembangkan. Memulai bisa dari kur super mikro, dikembangkan menjadi kur mikro, dikembangkan lagi menjadi kur kecil, gitu. Jadi semakin besar ya tentunya dengan pembiayaan besar semakin besar pula usahanya. Dan kita selalu support kalau seumpama ada, silakan hubungin dengan BRI terdekat. Memang di masyarakat umum akses untuk perbankannya mungkin orang takut-takut gitu ya. Wah, ada agunan kah, dan sebagainya ya, ribet dan sebagainya, makanya pilihannya Bank Emok gitu. Tinggal ngomong langsung jadi gitu. Tapi sebenarnya kita juga sama. Kita one day service bisa. Hari itu juga masuk aplikasi, hari itu juga bisa keluar. Dan kita juga ada aplikasi untuk yang pendaftaran secara online. Jadi bisa buka kur.bri.co.id. Itu bisa aplikasi sendiri, ntar direct kepada masing-masing marketingnya, yaitu Pak Mantri. Oke. Gitu. Dan adakah upaya yang ya kalau memang misalnya masyarakat senengnya ya didatengin gitu ya, sambil mereka mungkin ya belanja sayur, sambil apa gitu ya. Berarti kan memang sebetulnya mereka butuh nggak ribetnya itu gitu ya. Mungkin nggak tuh kalau misalnya ikut sehingga bisa menjadi kompetitornya Bang Emok gitu. Langsung menyasar ke lapangan gitu. Pernah ada ini nggak upaya dari BRI karena kan targetnya di sana ya, di ekonomi mikro ya. Jadi pengembangan sekarang itu BRI itu satu desa itu satu marketing. Betul. Oh, satu desa satu marketing. Satu marketing. Jadi dia yang berkeliling. Dia yang keliling. Dan dia harus menggandeng perangkat desa untuk bisa mensosialisasikan terkait perbankan. Gitu. Jadi secara literasi keuangan juga bisa dikembangkan ke masing-masing desanya. Kita juga menggandeng BUMDes sebagai mitra agen briling. Total itu ada 53 yang sudah menjadi keagenan briling. Jadi dari sisi briling mereka bisa mereferalkan pinjaman. Kadang kan kalau semua ke perbankan ya jauh, itu bisa ke masing-masing BUMDesnya. Jadi BUMDes sebagai referral kami untuk masalah pinjaman. Kalau dari average-nya ya, dari sisi kemampuan pengembalian keuangannya itu berapa persen tuh kegagalan bayar mereka? Sekarang ya bagus sih Pak. Jadi bagus ya. Walaupun pandemi, secara NPL kami selalu terjaga, gitu. Masih di bawah 2,3 itu. Jadi masih bawah ambang batas normal, gitu. Sebelum pandemi pun sama. Gitu. Karena kita banyak stimulus untuk yang terkait POJK, peraturan OJK, dan kita memberlakukan itu kepada masyarakat. Apabila ada keterlambatan pembayaran, kita lakukan restrukturisasi. Nah, itu untuk mempermudah. Jadi ada yang penundaan pokok, ada yang penundaan bunga. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu ketika khawatir. misalnya, waduh saya kan usahanya tidak istilahnya yang setiap bulan tuh sama terus, tapi ada resiko-resiko itu. Nah ini kalau urusan yang kaitannya dengan gagal bayar ataupun masalah pengobatan-pengobatannya ini, Kang Henry ini gimana nih kalau yang Kalau Kang Henry temui di lapangan? Jadi sebenarnya kan tadi sedikit, jadi kan kalau kita mantri itu ya mantri, mungkin kalau yang terkenal sekarang AO lah yang umum, tapi kalau di BRI kan mantri yang per desa itu. Jadi kan kita emang sebelum memberikan kredit itu kan ada penyurveian dulu Pak. Jadi di sana kita dilihat kelayakannya. Jadi jangan sampai kita BRI itu memberikan modal tapi melebihi dari kemampuan usaha tersebut agar pengembaliannya lancar. Tapi ketika ada kesalahan atau misalnya itu, nah itu biasanya
ada lah tadi misalnya jadi gagal bayar atau seperti apa, apalagi sekarang pandemi ya, apalagi nanti ada PPKM. Nah itu balik lagi tadi kata Pak Edi, adanya restrukturisasi. Kalau dalam mungkin kalau bahasa di desanya penangguhan lah. Jadi adanya penangguhan. Nah penangguhannya itu nanti kita ada komunikasi dengan nasabahnya. Apakah dia masih ada kesanggupan bayar? Oke, berarti kita penangguhan pokoknya saja. Bunganya yang dibayar tiap bulan. Misalnya apakah 3 bulan, apakah 6 bulan. Nanti setelah itu baru kembali membayar normal. Ibaratnya pembayaran bunga itu untuk memperbaiki namanya. Karena kan nanti kalau slik OJK-nya jelek, nasabah tersebut kan tidak bisa lagi untuk pengajuan atau seperti apa. Dan intinya ya kita di sini di lapangan harus ada komunikasi baik dengan BI checking ya. BI checking sekarang slik OJK. Karena kalau BI checking katanya Pak panjang kan bisa 1 tahun masih terbaca. Kalau slik OJK yang sudah 1 tahun biasanya sudah bersih kembali gitu. Nah di sana jadi tetap kenapa BRI harus menempatkan mantri itu di satu desa satu mantri biar ada kedekatan juga. Jadi kita bisa emang ibaratnya bukan hanya sebagai pemberi modal saja mantri di sini, tapi emang sebagai penyuluh digitalnya. Jadi selain sebagai hero, menurut Kamera Artos, tapi juga membuka ini mereka ya, pengetahuan mereka sebagai pendamping lah. Betul. Pendampingan. Wah, saya nggak kebayang ini tugas para mantri. Para mantri-mantri ini ya. Ada berapa orang yang ada di kita Total 83. Total 83 orang di wilayah 13 unit. 13 unit ini. Termasuk ada yang Cianjur sama Garut ya. Satu. Karena perbatasan. Karena perbatasan. Daun masuk ke sini sama Cisewu. Iya. Jadi memang harus ya dari product knowledge ya, dari itu kesabaran. Dari pas misalnya ditagih di udag-udag haras gitu. Ya ini memang plus minusnya, tapi plusnya ya kita emang ada kedekatan, terus kita bisa melihat potensi di desa itu. Kenapa harus satu desa? Karena mantri pun diberikan tugas mengetahui, mengembangkan potensi desa tersebut. Desa ini ekonominya di mana sih? Nah, kenapa tadi ada BUMDes juga? Karena kan BUMDes itu anggaran pemasukan desa juga kan. Ekonomi desanya juga harus berkembang. Yang menyumbangkan PADes ya. Iya, PAD. Kalau dikelola dengan baik, itu partisipasi juga akan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, untuk masyarakat semua, jadi hati-hati ya, pilih lembaga keuangan ya, yang memang kredibel, yang jangan sampai membuat kita jadi terjerat ya, dan mereka nggak peduli gitu kita dalam kesusahan bagaimana ya, nggak ada tuh istilah restrukturisasi tuh nggak ada, yang ada terus nambah terus ya, dan ini insya Allah jadi alternatif ya. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita dengan BRI cabang Soreang ya beserta mantrinya ya. Sesaat lagi tetap di Cermin Cerita Menginspirasi. Dari Bandung Selatan, inilah BRI Kantor Cabang Soreang yang memiliki berbagai macam destinasi wisata yang begitu indah. Pesona alam dari mulai pantai dan laut biru, nuansa pegunungan terhampar yang begitu luas, mencerminkan betapa indahnya negeri ini. Seni dan budaya menjadi pelengkap di tataran tanah Sunda Kabupaten Bandung. Kami bangga berada di tanah Pasundan dengan aneka ragam budaya dan pariwisata. BRI Cabang Soreang hadir melayani seluruh masyarakat dari selatan Jawa Barat hingga ibu kota Kabupaten Bandung. Jayalah selalu Bank BRI. Mari kita jadikan Bank BRI sebagai the most value bank in Southeast Asia. Ya, alhamdulillah kembali bersama kami di Cerita Menginspirasi, dan kita kembali bicara mengenai keuangan ya, yang jangan sampai masyarakat masih terus saja percaya kepada lembaga keuangan yang tidak baik, yang membuat malah masalah terus menjadi semakin besar itu masalahnya. Oke, nah untuk usaha-usaha yang dilihat itu apa-apa saja tuh yang sekiranya akan mendapatkan support dari pembiayaan dari bank?
Tentunya izin Pak. Kalau seumpama usaha, semua usaha yang tidak dilarang itu bisa kita kasihkan kredit ya. Jadi tidak ada batasan untuk itu. Jadi silakan bisa. Tidak ada misalnya aturannya usahanya harus berjalan sekian lama gitu, nggak Ya, ada. jadi KUR itu minimal adalah 6 bulan. Oke. Nah, jadi izin usaha sekarang kan sudah ada OSS, jadi silakan masyarakat bisa mendaftarkan sendiri Lebih menggunakan mudah sekarang ya. ya langsung handphone online langsung jadi. Jadi izin pun sangat dipermudah. Kalau di lapangan masyarakat memang mereka sudah untuk digitalisasi ya, mereka sendiri menggunakan aplikasi dan sebagainya itu sudah paham. Iya. Per wilayah, merata. Iya. gimana wilayahnya? Kalau untuk mungkin misalnya agak ke perkotaan, oke bisa. Tapi kebetulan saya kan pegangnya di Ciwidey, khususnya di Rawabubu, mungkin itu belum begitu. Jadi untuk perizinan masih lewat SKU, surat keterangan usaha dari desa. Oh. Itu karena petani-petani masih agak itulah. Kan tetap tadi balik lagi agak sedikit mengulang ke yang apa dengan Bang Emok itu kan cepat. Nah, Betul. tapi kita juga sebenarnya, nah selain itu SKU, tapi sebenarnya tadi ada yang terlupakan Pak. Kita juga punya kece namanya kredit cepat. Kredit cepat. Iya, itu seperti Bang Emo. Ya ibaratnya itu kan plafonnya dari mulai 100.000 sampai 5 juta. Nah itu kerjasama dia dengan Briling, baik itu Briling dari BUMDes atau Briling perorangan. Itu resikonya seperti apa tuh? Maksudnya untuk pemberiannya itu syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syaratnya sih sebenarnya sama saja, hanya KTP, KK, surat nikah dan SKU. Apalagi kalau misalnya NIB bisa. Tapi kan itu kan kita skupnya kecil biar cepat gitu. Itu yang bisa one day service. Jadi itu nanti referralnya agen Briling yang di wilayah mengetahui. Jadi agen Briling nanti memotret semua. Jadi kita harus namanya kalau di BRI memantrikan agen Briling. Oke. Jadi agen Briling diajarkan tuh cara melihat nasabahnya seperti apa. Nanti mereka difotokan oleh agen Briling, kirim ke mantri. Mantri konfirmasi, BI checkingnya bagus, langsung kirim pemutus. Hari ini bedanya ada mantrinya soalnya, pengawas kesehatan keuangan. Ya, itu. Bukan berarti ini adalah bentuk Bang Emok yang baru. Ya, bukan Bang Emok. Menyisir itu Pak. Kan Tetapi Untuk menghilangkan. itu ya. Jadi cicilan yang kece itu bisa harian, bisa mingguan. Nah ini kaitannya dengan program dari Pemkab per RW 60 juta itu ya dengan lembaga keuangan juga untuk menyalurkan itu ada kekhawatiran sebetulnya karena pasti. bagaimana proses cek and rechecknya gitu ya, dan memang mindset masyarakat itu adalah 60 juta itu dibagi-bagi. Iya. Sama Jadi seperti memang zaman dulu seperti itu. Kalau dulu namanya antisipasi betul ya. Ini jadi masukan nih untuk kami ini apa nih kira-kira? Iya, terutama harus kita bedakan antara pinjaman dan hibah, gitu ya. Banyak yang harus kita pastikan bahwa itu pinjaman. Artinya harus kita tegaskan baik kece, produk KUR dan sebagainya. Tentunya sekarang juga orang paham bahwa KUR itu pinjaman, bukan hibah, gitu ya. Jadi ada beberapa yang harus kita pastikan bahwa ini pinjaman ini bisa dikembalikan. Nah, memang banyak caranya. Artinya kita juga menggandeng juga ada beberapa perusahaan yaitu PNM dan Pegadaian yang sekarang menjadi holding kami di Ultra Mikro, yaitu mikro di bawahnya mikro lagi. Senyum. Namanya Senyum. Jadi unit kerja kami under BRI ya. Under BRI. Jadi mungkin kalau Bapak lewat ke BRI Pasir Jambu, itu sudah tidak BRI lagi di situ. Tetapi ada 3, BRI, PNM dan Pegadaian. Nah, jadi tiga perusahaan ini digabungkan dalam satu uker dan segmennya pun khusus untuk ultra mikro, yaitu di bawah-bawah yang di bawah mikro. Nah, itu untuk mengembangkan daya masyarakat untuk berjualan ataupun berusaha gitu ya. Itu biar lebih banyak. Tentunya cara-cara kami untuk meningkatkan itu dengan menggandeng beberapa instansi. Tentunya Kementerian UMKM dan sebagainya untuk kita bisa mengakomodir kebutuhan modal usahanya. Ataupun kalau seumpama di channeling di bawah adalah sentra-sentra bawah, yaitu pemerintah desa, kemudian para pengusaha-pengusaha retail yang ada di situ, yang tentunya mereka punya jaringan tersendiri di wilayah. Makanya kami sebut itu klaster BRI yang bisa kita kembangkan.
Ada beberapa klaster di sini yang ada di Ciwidey itu beberapa ya, ada stroberi. Itu kan saling kait mengkait ya. Tentunya dari sisi kepastian modal mereka bisa mereferalkan. Kamu jangan ke Emo, nah, ke BRI aja, ini nomornya BRI. Atau dari BRI selalu menjadi penyuluh digital. Ya, jadi kami menyebutnya penyuluh digital itu kepada masyarakat, baik dari sisi finansial maupun transaksi keuangan, gitu. Jadi kita tugas perbankan yang dibebankan ke kami adalah peningkatan literasi keuangan, pemahaman masyarakat terhadap keuangan di daerah. Nah, itu yang kita sodorkan ke masyarakat. Tolong transaksinya diperbankan untuk mempermudah perbankan menilai kelayakan usaha, gitu. Tidak cash lagi, nah, bayar itu banyak macamnya, ada QRIS, ada yang lain. Nah, jadi bagi si perbankan itu mudah menilai, oh omsetnya sekian, gitu. Dia butuh modal sekian. Jadi kita nggak melihat jaminan ya, kita melihat benar-benar pure pada usaha. Pemberian kredit dan tidak diperkenankan ada agunan yang mengikat sampai dengan batas 100 juta yang mengikat ya, artinya diikat dengan hak tanggungan dan sebagainya, itu enggak ya. Kalaupun menjadi pengikat moral ya masing-masing punya kepastiannya sendiri-sendiri. Oh, usahanya besar, ngapain harus kita takut memberikan kredit ke dia? Dan cukup besar ya untuk kur yang diberikan melalui BRI. Ya, untuk cabang Soreang sendiri total itu hampir 740 miliar. Saat ini yang sudah disalurkan 740 miliar. Cabang Soreang saja. Nah, untuk jadi masih ada kuota untuk kuota banyak, Pak. Kuota banyak. Kita unlimited ya. Unlimited untuk bukan cabang. Misalnya per bank itu beda-beda ya. Ya, jadi unlimitednya itu per cabang itu unlimited. Selama kuota nasional itu masih ada, kita masih bisa jadi sebetulnya memberikan. Masih banyak juga masyarakat yang belum tahu mengenai itu ya. Kan setahu saya misalnya melalui unsur-unsur yang ada di masyarakat. Tidak salah ada salah satu yang melalui itu saya tanya ke beliau gitu ya, nggak tahu soal itu. Sementara misalnya di informasi tanyakan ke sini, informasi ke sini. Jadi memang kita masih terus perlu ya sosialisasikan mengenai hal ini. Atau mungkin melalui BUMDes itu selama ini ada nggak kerjasama melalui BUMDes? Mungkin memberikan masukan kepada BUMDes dari kira-kira jenis usaha apa dan pergerakan seperti apa untuk bisa menarik masyarakat untuk bisa mendapatkan kur ini. Ya, kalau BUMDes sekarang itu total yang kerjasama dengan kami itu ada 54 di Kabupaten Bandung. Itu 54 itu bisa mereferalkan. Artinya mereka bisa memberikan referral dengan jumlah segini gitu. Dia bisa diberikan kredit, gitu. Jadi memang pure itu entar analisa dari kami, tetapi secara informasi ke masyarakat bisa dari BUMDes. Nah, BUMDes itu sebagai agen briling kami, yaitu kepanjangan tangan kami di seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Bandung sudah menjadi mitra? Belum, Pak. Mungkin bantuannya Bapak. Jadi ada beberapa yang pure belum secara produktif untuk melakukan usahanya. Padahal sebetulnya BUMDes ini strategis untuk memberikan menyumbang PADes ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi, bisa kolaborasi siap. lah, bisa intens ya. Memang perlu ya PR perjalanan yang panjang untuk bisa menyentuh semua BUMDes dari 270 BUMDes yang ada saat ini yang aktif sekitar 60. Jadi memang masih sangat jauh, masih sekitar 10%-nya yang kurang malahan. Nah, terakhir ini dari Pak Edi dan juga Pak Henry, dari Pak Edi dulu. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat di dalam usahanya kaitannya dengan perbankan ini? Ya. Jadi untuk pengembangan usaha, ini pengembangan usaha atau memulai usaha di atas 6 bulan. Itu silahkan saja ke BRI terdekat gitu ya. Kami juga ada channel link yaitu PNM dan Pegadaian, kemudian agen briling seluruhnya ada 1.600, keagenan briling ya ada di desa-desa sampai yang terkecil.
bisa mendatangi mereka untuk bisa melakukan permodalan ya. Tentunya tadi dengan syarat KTP, kemudian KK, kemudian surat nikah dan SKU cukup. Oke. Jadi itu bisa didapatkan melalui linknya BRI. ya, BRI Link ya, BRI-Link. BRI-Link. Terakhir kalau Kang Henry, Gimana? masyarakat di dalam mengelola keuangan yang berasal sumbernya dari bank, ya, tipsnya apa untuk supaya bisa termanage Bisa dengan baik? lancar lah. Ya. Ya, kalau dari saya pribadi mungkin nanti lebih ke penggunaannya sih, Pak. Jadi benar-benar ketika meminjam itu penggunaannya harus jelas. Apakah untuk benar-benar untuk modal Produktif. betul, modal produktif, karena kan BRI juga bukan hanya permodalan produktif, tapi bisa konsumtif juga kan, investasi. Jadi penggunaannya itu harus jelas. Jadi kalau penggunaannya jelas, peruntukannya jelas, dari usahanya jelas, insya Allah kedepannya pasti lancar. Karena kan namanya usaha ya, kadang naik, kadang turun. Tapi ketika kita permodalan itu digunakan baik itu misal untuk investasi atau untuk modal kerja dan benar-benar dipergunakan untuk itu, insya Allah kedepannya yang selama saya 7 tahun di lapangan, kalau benar-benar dipergunakan lancar. Tapi kalau misalnya biasanya yang terjadi ketika penggunaannya itu misal bilangnya untuk modal, ternyata digunakan untuk konsumsi, misalnya ada untuk perbayar. perhiasan atau jadi motor Iya, gitu kan, betul. kendaraan. Nah itu biasanya Malah di bayar tengah jalan. hutang. Dia bayar hutang, Nah, hutang. gitu. Aduh. Nah, gitu. Oke, jadi buka harus tutup lagi. termanage dengan baik. Betul. Mudah-mudahan masyarakat semuanya cukup jelas ya, dan dipermudah, diperlancar di dalam mengelola usahanya ya. Hatur nuhun Pak Edi, Pak Sami-sami. Henry. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu.